Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan Matematika Teknik. Pada hari ini kita akan membahas tentang deret Fourier, gitu ya. Apa itu deret Fourier? Sebelum lebih lanjut tentang deret Fourier, nanti kita awali pembahasan kita dari fungsi periodik. Karena nanti deret Fourier itu adalah sebuah deret tak hingga, ya, yang suku-sukunya itu terdiri dari fungsi sinus dan kosinus, yang mana itu merupakan fungsi periodik. Nah, adapun sebuah fungsi f(x) dikatakan periodik dengan periode T jika untuk setiap x berlaku f(x plus T) itu sama dengan fx, di mana T adalah suatu konstanta positif. Dan nilai terkecil dari T itu disebut sebagai periode terkecil, atau cukup disingkat periode begitu daripada fx. Nah, contoh fungsi periodik yang sudah kita kenal itu adalah misalkan fungsi sinus, ya, dan fungsi trigonometri. Nah, nanti yaitu fungsi sinus x ini mempunyai periode 2pi. Dia periodik setiap 2pi dan kelipatannya. Jadi pada 2pi, 4pi, 6pi. Nah, karena mengapa? Karena nilai sin x plus 2pi, sin x plus 4pi, sin x plus 6pi, dan seterusnya itu sama dengan sin x. Nah, kemudian karena 2pi merupakan periode terkecil, maka 2pi ini adalah periode dari sin x. Jadi misalkan grafik yang paling kiri ini, ya, ini adalah sin x. Kenapa disebut periodik dengan periode 2pi? Karena nilai fungsi ini misalkan akan berulang setiap 2pi gitu. Jadi nanti setelah, katakanlah istilahnya apa ya, setelah pada x 2pi itu dia nilainya akan kembali ke nilai tadi gitu. Nah, adapun untuk fungsi sin np atau cos np dengan n adalah bilangan bulat, maka periodenya 2pi per n. Misalkan untuk sin 2x, ini grafiknya seperti ini. Nah, ini periodenya adalah berarti 2pi per 2. Jadi ini n-nya, ya. Jadi ini kan n-nya. Ini n-nya. Jadi nanti ini periodenya pi. Jadi karena di sini t-nya adalah 2pi per 2 gitu. Jadi pi. Nah, kemudian untuk sin 3x, berarti dia nanti akan punya periode 2pi per 3. Dia akan periodik setiap 2pi per 3 gitu. Nah, itu fungsi periodik. Nah, beberapa contoh lain fungsi periodik. Ini misalkan yang pertama, yang atas ini periodik. Jadi nilainya berulang. Misalkan di sini pada interval min 2pi sampai min pi itu nilainya k, ya, suatu konstanta k. Lalu pada interval atau selang min pi sampai 0 itu min k. Dan ini berulang begini. Ini berulang lagi begitu. Pada interval 0 sampai pi itu k, pada interval pi sampai plus 2pi itu min k, begitu, dan seterusnya. Nah, ini juga periodik. Nah, ini juga periodik. Dan hanya saja ini bukan sin dan cos gitu. Jadi kalau ini kita tulis, kira-kira penulisannya ini begini kan, pada
dia kan punya dua nilai, yaitu K, ya, itu jika X-nya itu antara, atau ya min K gitu ya, min K jika X-nya antara min Pi sampai 0. Kemudian akan bernilai K jika X-nya itu antara 0 sampai dengan Pi. Gitu. Nah, dan itu periodenya berapa di sini? Periodenya adalah, nah, nilainya jika dia akan berulang dari, misalkan pengulangannya itu kan, misalkan kita ambil titik ini aja, titik ini. Dia akan berulang setelah ya, Pi, 2Pi, begitu ya. Kemudian ini juga begitu, ini akan berulang setelah melalui ini sejauh Pi dan sejauh Pi lagi, berarti juga 2Pi. Sehingga periodenya adalah 2Pi. Begitu. Nah, kalau yang fungsi bawah ini, nah ini bentuknya memang kurang beraturan, tapi dia periodik kalau perhatikan. Jadi sepanjang P ini dia berulang. Nah, ini kan berulangnya di situ. Nah, itu fungsi periodik. Jadi fungsi yang nilainya berulang. Nah, contoh lain misalkan di sini ada sebuah fungsi yang seperti itu. Ya. Nah, dari ini adalah, ini min 4 ya. Min 4, lalu ini mestinya 6. Dari interval min 4 sampai 2 bentuknya begitu grafiknya. Terus dari interval berapa? Min 2 sampai 0, nilainya min 2. Kemudian dari interval 0 sampai 2, nilainya begini lagi. 2 sampai 4, min 2 lagi. 4 sampai 6, miring begini lagi. Nah, ini bisa kita nyatakan dengan fx, ya, nilainya tadi min 2 pada interval, atau min 2 jika x-nya antara min 2 sampai 0. Dan kalau kita perhatikan garis ini itu kan adalah grafik fungsi y sama dengan x, sehingga nanti ini kita tulis x gitu ya. Karena kenapa kita sebutin sama dengan, perhatikan ini. Kalau x-nya 0, y-nya 0, kalau x-nya 2, y-nya 2, begitu ya. Ini tadi x, ini sumbu y. Begitu, sehingga ini adalah y sama dengan x ya. Jadi dia bernilai x jika intervalnya ada di 0 sampai 2. Periodenya berapa? Kenapa di sini disebut periodenya 4? Ya, karena perhatikan dia akan kembali ke nilai semula itu setelah 4 satuan gitu ya. Jadi misalkan yang di sinilah, ini 0 ini. Ini dia akan berulang itu setelah 2, 4 ya, sampai di sini. Demikian juga yang ini, misalkan yang ujung sini. Ini akan berulang setelah melalui ya, min 2 sampai 0 itu 2 satuan, lalu 0 sampai 2 itu 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan, jadi 4. Nah, lain lagi, nah, untuk kalau ini, misalkan ya, nah ini lain lagi. Nah, ini dari apa, min 1 sampai 0 itu y sama dengan min x ya, karena ini grafiknya turun ke bawah. Nah, kalau x-nya min 1, y-nya 1, kalau x-nya 0, y-nya juga 0 gitu. Lalu yang ini adalah grafik fungsi yang ini melengkung gitu ya. Ini y sama dengan x kuadrat. Jadi nilainya x kuadrat pada interval 0 sampai 1. Kemudian pada interval 1 sampai 2 nilainya 0. Jadi fungsi ini punya 3 nilai. Nah, berapa periodenya? Periodenya. Ya, tinggal kita hitung aja dia kembali ke nilai semula itu berapa langkah gitu, atau berapa satuan gitu. Jadi misalkan kita ambil yang ini aja, yang titik sini. Ya, ini akan berulang di ini 1, dari min 1 sampai 0 itu 1 satuan, 0 sampai 1 1 satuan, berarti 2, dan
1 sampai 2, 1 lagi berarti 3. Jadi dia akan memiliki periode 3. Begitu. Nah, itu contoh fungsi periodiknya. Nah, berikutnya, deret Fourier itu adalah suatu tools gitu ya, atau suatu metode untuk menyatakan fungsi periodik yang bukan sinus kosinus dinyatakan dalam bentuk deret yang nanti suku-sukunya adalah mengandung sinus dan kosinus. Nah, kita langsung saja mulai untuk deret Fourier dengan untuk fungsi yang periodik dengan periode 2pi. Definisinya begini. Diandaikan fx fungsi periodik dengan periode 2pi dan fx terdefinisi pada interval min pi sampai pi gitu ya. Jadi intervalnya min pi kurang dari x kurang dari pi. Maka ekspansi deret Fourier bagi fx adalah fx sama dengan A0 plus sigma an cos nx ditambah bn sin nx, n-nya dari 1 sampai tak hingga. Begitu. Nah, untuk keperluan untuk kita mahasiswa engineering atau analisa teknik akan lebih fokus gitu ya, akan lebih ringkas kalau kita kemudian pakai saja bagaimana mencari A0, AN, dan BN-nya. Gitu. Dalam hal ini A0 itu adalah sama dengan 1/2pi integral min pi sampai pi fx dx. Ya. Adapun AN-nya adalah kita cari dengan persamaan 1/pi integral min pi sampai pi fx cos nx dx. Kemudian BN-nya dicari dengan persamaan 1/pi integral min pi sampai pi fx sin nx dx. Ini kalau teman-teman mau merunut, ya misalkan dari mana kok dapat ini, itu nanti kita bisa flashback ke ketika dulu kita belajar kalkulus, yaitu tentang nilai rata-rata fungsi gitu. Tapi nanti silakan flashback sendiri, membuka kembali catatan-catatan kuliah kalkulusnya. Untuk keperluan praktis kita pakai saja ini gitu ya. Nah, jadi itu deret Fourier ya, definisi deret Fourier untuk fungsi yang periodik dengan periode 2pi. Untuk lebih ini, atau kalau misalkan fungsi periodik tadi itu terdefinisinya pada interval 0 sampai 2pi, maka koefisien Fourier dapat dihitung dengan rumus ini. A0-nya sama dengan 1/2pi integral 0 sampai 2pi fx dx, dan AN-nya adalah 1/pi integral 0 sampai 2pi fx cos nx dx. Dan BN-nya 1/pi integral 0 sampai 2pi fx sin nx dx. Perhatikan ini perbedaannya adalah pada intervalnya gitu ya. Baik. Nah, supaya lebih ngeh gitu, mari kita lihat contohnya. Misalkan ada sebuah fungsi periodik ya, dengan periode 2pi yang didefinisikan oleh fx sama dengan min 3 jika x-nya antara min pi sampai 0 dan 3 jika x-nya antara 0 sampai pi. Tentukanlah ekspansi deret Fourier bagi fungsi di atas. Nah, fungsi ini kalau kita gambar, kira-kira bentuknya begini nanti. Ini simbol X, ini simbol Y, sama dengan fx gitu. Pada interval min pi sampai 0, kalau ini 0 dan ini adalah min pi, nilainya min 3, berarti kira-kira di bawah gitu ya. Ini min 3.
Grafiknya begini. Nah, lalu pada interval 0 sampai pi nilainya 3. Kira-kira begini. Gitu ya. Nah, nanti kalau dilanjutkan lagi ini 2pi dia akan kembali ke min 3 lagi. Kemudian pada 2pi sampai 3pi akan kembali ke 3. Nah, jadi selang-seling begini. Dan demikian juga kalau ke sebelah kiri itu pada min pi sampai 2pi, min 2pi dia akan kembali bernilai 3. Ya, itu representasinya. Nah, nah sekarang kita akan menentukan gitu. Jadi ya, terlebih dulu kita cari A0-nya. Jadi dari definisinya tadi bahwa A0 adalah integral seper 2pi integral min pi sampai pi fx dx. Jadi, nah karena fx-nya tadi punya 2 nilai, maka integralnya kita pecah, gitu ya. Kita pecah menjadi dua nilai, gitu. Nah, jadi seper 2pi kali min pi sampai 0 dulu. Tadi kan intervalnya adalah dari min pi sampai 0 dan 0 sampai pi ya. Dari min pi sampai 0 nilai fungsinya adalah min 3. Jadi ini efeknya sama dengan 3. Nah, kemudian pada integral interval 0 sampai pi nilainya 3. Kenapa kok seper 2pi-nya katut gitu ya? Kita ingat ini juga dari kaidah kalkulus bahwasanya untuk integral ini bisa dipecah menjadi ya, pemecahan interval gitu ya. Itu kan sama dengan begini. Kalikan integralnya tadi yang min pi sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai pi fx dx. Nah, gitu. Jadi ingat bahwa pemecahan integral itu kan boleh dilakukan jika nanti ini batas atas integral pertama ini itu sama dengan batas bawah integral 2. Jadi nyambung ini harus sama. Nah, sehingga nanti kalau kita jabarkan ini seper 2pi kali integral min pi sampai 0 fx dx itu yang ini. Lalu seper 2pi kalikan integral 0 sampai pi fx dx itu yang ini. Sehingga seper 2pi-nya katut gitu ya. Nah, kemudian kita cari bahwa integralnya min 3 dx itu adalah min 3x. Ya, kita tulis begini kan. Min 3x, batas atasnya min 0, batas bawahnya min pi. Lalu yang suku kedua itu integral dari 3 dx adalah 3x, batas bawahnya 0, batas atasnya pi. Kita masukkan nilainya, ini sama dengan berarti nanti x-nya kita ganti 0 menjadi 0 ya, min 3 kali 0, 0, lalu 3 kali min pi itu min 3pi. Gitu. Nah, terus hasilnya adalah 0 min 3pi. Lalu yang ini 3x, berarti x-nya kita ganti pi dulu, 3pi dikurangi 3 kali 0, 0. Nah, ternyata hasilnya begini, ini min 3/2 plus 3/2. Hasilnya 0. Gitu ya. Jadi A0-nya sama dengan 0. Begitu. Nah, bersyukurlah kalau nanti ketemu A0-nya 0 atau AN-nya 0. Itu karena membantu kita lebih sederhana gitu ya. Oke, itu mencari A0. Nah, bagaimana sekarang langkah selanjutnya adalah mencari AN. Tadi AN diberikan oleh persamaan itu seperti integral min pi sampai pi fx cos nx. Perhatikan ini n, AN, di sini nggak muncul n gitu ya. Oke, ini artinya apa? Artinya begini, ini sama saja dengan A1 gitu. A1 sama dengan seperti integral min pi sampai pi fx cos x
dx gitu. Kemudian A berarti A2 seperti integral min pi sampai pi fx cos 2x dx. Begitu ya. Jadi ininya selalu nyambung ke sini. Ini 1, ini 1. Nah, cuman karena ini kita cari aja tuh, gitu, karena n itu konstanta ya. Nah, nanti kita cari jadi 1 begini. Nah, kemudian kayak tadi, integral ini kita pecah, yang semula intervalnya dari batasnya itu dari min pi sampai pi, kita pecah jadi 2, yaitu dari min pi sampai 0 dan 0 sampai pi, menyesuaikan dengan fungsinya tadi. Jadi ini an sama dengan seperti integral min pi sampai 0, di fungsinya tadi kalau antara min pi sampai 0 itu min 3, jadi kita masukkan min 3 cos nx dx ditambah seperti integral 0 sampai pi. Jadi pada interval 0 sampai pi fungsinya sama dengan 3, berarti kita 3 cos nx. Nah, terus min 3-nya karena konstanta nanti boleh keluar dari tanda integral menjadi ini min 3 dikalikan per pi, ya, menjadi min 3 per pi, terus integralnya min pi sampai 0 cos nx. Demikian juga 3 ini karena konstanta boleh keluar dari tanda integral. Jadi menjadi 3 kali seperti 3 per pi. Integralnya 0 sampai pi cos nx. Lalu integral dari cos nx adalah seper n sin nx. Jadi ya, kita tulis hasilnya min 3 per pi kalikan seper n sin nx dengan x-nya nanti dari min pi sampai ditambah 3 per pi kalikan sama integral cos nx itu seper n sin atasnya dari 0 sampai. Nah, kita masukkan tadi karena n ya sekali lagi karena n-nya itu juga konstanta seperti kita keluar itu menjadi min 3 n pi kali sin nx dengan x-nya 0 min pi sampai 0 gitu. Ini yang suku kedua 3 per n pi sin nx 0 sampai pi. Lalu dari kata kalkulus juga bahwa ini sama seperti dengan sin. Substitusikan ini batas bawah dari batas atas dulu yaitu 0, berarti sin n kali 0 dikurangi dengan sin nx. Nah, x-nya kita ganti min pi berarti dikurangi sin min np gitu ya. Ditambah yang kanan menjadi kita np sin np kurangi sin 0. Berapa hasilnya? Sin 0 kalau Anda cek nanti hasilnya adalah di kalkulator nanti bernilai 0, demikian juga dengan sin np itu juga 0. Jadi ini hasilnya 0. Kita peroleh an sama dengan 0. Ya. Oke, an selesai. Menginjak ke yang terakhir itu mencari bn. Nah, bn-nya tadi didefinisikan oleh seperti integral min sampai pi f sin nx. Terus ya, terus sama dengan tadi kita pecah integralnya jadi 2 yaitu dari min pi sampai 0 tadi. Untuk integral pada interval min sampai 0 tadi f(x)-nya bernilai min 3 sin nx x ditambah seperti integralnya 0 sampai pi. Nah, pada interval 0 sampai pi tadi nilai f(x)-nya adalah 3 sin nx dx. Terus ini tadi sama dengan prinsipnya min 3-nya itu konstanta boleh keluar jadi min 3 per pi begitu integral min pi sampai 0 sin nx dx ditambah ini 3 per pi integral 0 sampai pi sin nx dx. Kemudian sekarang kita cari integralnya itu ya. Integralnya
integral sin. Tadi kalau integral cos itu sin, berarti integral sin adalah main cos. Nanti kita diingat kembali ya. Integral sin itu main cos nx. Tapi karena ada n-nya, berarti ini nanti ada seper n. Ya, ini main ya. Main seper n cos nx. Atas bawahnya min pi, atasnya 0. Menegak suku yang kedua, 3/pi. Ya, integral sin nx juga sama, min seper n cos nx gitu. Kalau ini batas bawahnya 0, batas atasnya pi. Nah, terus kayak tadi ya, bahwa karena min seper n ini juga konstanta, kita boleh keluarkan dari tanda itu gitu. Jadi yang dn tadi yang min seper n keluar dikalikan dengan min 3/pi menjadi plus gitu ya. Menjadi 3/n/pi. Ini agak susah ininya. Nah, hapus dulu karena tidak ini. Jadi tadi Bn sama dengan ini ya 3/np dikalikan cos nx ya. X-nya dari min pi sampai 0. Lalu suku yang kedua adalah bukan plus ya, karena ini jadi min seper n keluar dikalikan 3/pi menjadi min. Jadi ininya min 3/np cos nx gitu, dari 0 sampai pi. Lalu kita ya, ini sama dengan 3/np cos nx. X-nya kita masukkan batas atas dulu yaitu 0, berarti cos n kali 0 dikurangi cos n kali min pi. Ya. Nah, dikurangi 3 untuk suku keduanya 3/n. Ini cos n pi dikurangi cos n kali 0 itu. Hasilnya 3/np cos 0. Nah, dikurangi cos min np itu ya. Yang ini 3/np cos np min cos 0. Ada mohon maaf ini coret-coretannya nggak apa-apa ya, nanti gitu. Lalu masih ingat cos 0 berapa gitu ya. Nah, cos 0 nilainya 1, terus dari kaidah trigonometri cos min np itu sama dengan cos np gitu. Jadi ini kita tulis saja cos np. Dan di sana 3/np cos np min 1 ya, cos 0 sama dengan 1. Dan ini boleh kita tulis begini kalau 3/np 1 min cos np. Nah, yang bentuk ini cos ya.
cos NP min 1 itu kan boleh kita tulis menjadi apa, min gitu ya. Kalau ini min 1 dikalikan min cos NP ini plus 1 begitu. Nah, ya. Nanti kalau kita kembalikan kan sama, kembali ke sini. Min 1 kali min cos NP jadi cos NP, terus min 1 kali plus P jadi min 1 gitu. Nah, sehingga nanti ini akhirnya kita peroleh Dn sama dengan 3/NP kalikan 1 min cos NP. Yang ini tadi min kali min jadi plus begitu. Ya. Menjadi plus 3/NP kalikan 1 min cos NP gitu. Nah, sama. Nah, sehingga sama dengan ini sudah sama, penyebutnya sama, yang ini juga sama, berarti tinggal 3 tambah 3, 6. 6/NP kalikan 1 min cos NP. Jadi ini adalah Bn. Bn-nya. Sampai di sini, ini kita sebenarnya sudah boleh menuliskan. Tadi kan dari definisi Dirac-Fourier tadi kan, nah, tadi fx-nya, tadi kan definisinya fx, tadi kan sama dengan apa? A0 plus sigma gitu ya. N1 sampai tak hingga AN. Cos apa sin tadi? Cosnya, AN-nya cos gitu ya. AN-nya cos, S, AN, cos NX plus BN sin NX gitu tadi ya. Nah, karena A0-nya tadi 0, ya berarti tinggal ini. Terus A0-nya juga 0, begitu. Ya, yang ada tinggal BN, begitu. Sin NX. Jadi, nggak cukup. Jadi, fx-nya sama dengan tinggal sigma N1 sampai tak hingga BN sin NX. Gitu. Nah, tadi kan BN kan itu diberikan oleh persamaan 6/NP dikalikan 1 min cos N. Ini bisa kita tulis lagi atau kita dalam artian kita sederhanakan lagi, kita cari BN gitu ya. Nah, tadi kan BN ini. BN itu 6/NP dikalikan 1 min cos NP. Nah, kemudian ingat gitu bahwa cos NP itu punya 2 nilai. Ya, kalau kita cek di apa namanya silahkan nanti dicek di kalkulator. Kalau N-nya ganjil, cos NP itu berapa? Misalkan cos P gitu. Kalau N-nya genep misalkan 0 atau 2 gitu, nanti hasilnya berapa gitu. Nah, tadi kan untuk contoh N-nya genap tadi sudah ada, yaitu cos 0 ya. Cos 0 P atau 0. 0 itu tadi 1. Berarti untuk N genap dan untuk N ganjil itu min 1. Ya. Jadi nilainya min 1 jika
N ganjil. Banyak coretan, saya tulis ulang saja. Jadi ya fx tadi ya, saya tulis ulang di sini. Fx tadi sigma n1 sampai tak hingga bn sin nx. Nah, sementara bn tadi adalah n per 6 per np kalikan 1 min cos np. Lalu kemudian karena cos np itu punya dua nilai, jadi nilainya min 1 jika jika n-nya ganjil dan 1 jika n-nya genap, maka ini berimbas pada nilai 1 min 1 min cos np-nya itu juga akan punya dua nilai. Jadi kalau n-nya ganjil nanti kan berarti nilai min 1. 1 min 1 berarti 2. Jika n-nya ganjil dan kalau n-nya genap nilainya 1 berarti 1 min 1 berarti 0. 0 jika n-nya genap. Nah, artinya apa? Nanti bn ini yang punya nilai hanya untuk n ganjil gitu. Ya. Jadi sehingga nanti dampaknya begini. Kita mulai dari B1 misalkan. B1 sama dengan 6 per 1 kali pi gitu ya. Dikalikan tadi kalau ganjil itu min 2 ya. Yang dalam tanda kurung itu 2. 1 min cos np-nya itu bernilai 2, berarti ini 2. Sama dengan 12 per pi. Untuk B2 berarti 6 per 2 pi dikalikan 0 karena ini n-nya genap. Ini 0. Demikian juga selanjutnya B3 berarti 6 per 3 pi kalikan 2. Berarti 12 per 3 pi. B4 berarti 6 per 4 pi tapi kali 0. 0 lagi gitu. B5 berarti 6 per 5 pi kalikan 2 sama dengan 12 per 5 pi. Nah, itu. B6 berarti 6 per 6 pi. Nah, tapi kali 0. Gitu. 0 lagi. Lalu B7 6 per 7 pi kali 2. Berarti 12 per 7 pi dan seterusnya. Nah, dengan demikian tadi fungsinya menjadi untuk n sama dengan 1 itu tadi apa? Untuk n sama dengan 1 berarti B1 gitu ya. B1 sin kan ini sama saja dengan begini ya tadi fx-nya itu. Fx-nya tadi kan begini. Sigma n dari 1 sampai tak hingga bn sin nx. Maka ini untuk n sama dengan 1 berarti sama dengan B1 sin x ditambah B2 sin 2x ditambah B3 sin 3x ditambah B4 sin 4x ditambah B, tak teruskan 5 gitu, B5 sin 5x ditambah B6 sin 6x ditambah B7 sin 7x dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi kita di awal sudah ditulis B1-nya 12 per pi gitu ya. B1-nya 12 per pi sin x. Lalu B2-nya 0 gitu. Berarti 0 gitu. 0 kali sin ya 0 gitu. Terus B3-nya 12 per 3 pi sin
3X, B4-nya 0, berarti ini 0. Terus B5-nya 12/5pi sin 5X. B6-nya 0, ya, berarti ditambah 0. Terus B7-nya 12/7pi sin 7X. Dan seterusnya. Banyak coretan. Nah, jadi yang punya nilai berarti adalah untuk N ganjil saja. Ya. Kita tulis ulang supaya rapi begitu. Bismillah. 12/pi sin X ditambah 12/3pi sin 3X ditambah 12/5pi sin 5X ditambah 12/7pi sin 7X dan seterusnya. Nah, ini pun juga masih kita bisa sederhanakan. Masing-masing punya 12/pi, jadi 12/pi-nya itu boleh tulis. Nah, dikalikan dengan sin X, yang ini sepertiga sin 3X, yang ini 1/5 sin 5X, yang ini 1/7 sin 7X, dan seterusnya ya. Lalu berarti kan di sini ini kan ini boleh kita tulis 1/1 gitu ya. Nah, yang atas ini kan yang pecahannya kan 1, 1/3, 1/5, 1/7 itu kan 1, 3, 5, 7 itu kayak deret 1 + 3 + ini kan kayak barisan bilangan ganjil. Lalu yang atas juga butuh yang sinnya. Sin 1X, sin 3X, sin 5X, sin 7X. Nah, itu adalah bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil itu suku ke N-nya, barisan bilangan ganjil itu sukunya adalah 2N-1. Sehingga ini bisa kita tulis dalam notasi sigma menjadi N-nya dari 1 sampai K hingga sin 2N-1X per 2N-1. Nah, ini hasil akhirnya gitu ya. Nah, itu jadi kalau di akhir gitu mungkin bisa kita tulis gitu ya. Jadi ekspansi deret UY dari fungsi tadi apa fungsinya fx sama dengan min 3, terus ini 3 untuk x-nya 0 sampai pi dan min pi sampai 0 dan 3 untuk x-nya 0 sampai pi itu adalah fx sama dengan 12/pi kalikan sigma sin 2N-1X per 2N-1 gitu. Oke, itu contoh pertama gitu ya. Baik. Selanjutnya untuk fungsi yang periodik dengan periode selain 2pi atau bisa kita katakan ini adalah yang lebih umum, yaitu periodik dengan periode 2L gitu. Nah, jadi misalkan fungsi fx didefinisikan pada selang atau interval min L sampai L, dan di luar selang ini berlaku
fx plus 2L sama dengan fx. Karena tadi periodik dengan periode 2L gitu ya. Maka deret Fourier yang bersesuaian dengan fx diberikan oleh persamaan di bawah itu, yaitu fx sama dengan A0 plus sigma AN cos, nah ini perhatikan, NPX per L ditambah BN sin NPX per L. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Adapun A0-nya, A0, AN, dan BN-nya dicari dengan rumus di bawahnya itu, dan ini mirip dengan yang periode 2pi, hanya saja nanti batas integrasinya itu berubah dari min L sampai L. Jadi A0-nya sama dengan 1/L kalikan integral min L sampai L fx dx, dan AN-nya adalah 1/L integral min L sampai L fx kalikan cos n px per L dx. BN-nya 1/L integral min L sampai L fx kali sin n px per L. Jadi di sini muncul pi-nya begitu. Dengan n tadi kita lihat adalah bilangan bulat, yaitu 0, 1, bilangan ya bulan bulat tadi. Bilangan bulat positif ya, dan 0 gitu. 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau periodenya 2L jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh perhatikan fungsi berikut ini ya. Tentukanlah ekspansi deret Fourier untuk fungsi seperti pada gambar berikut dan tentukan pula nilainya di X sama dengan 2. Nah, jadi ini kita harus mendefinisikan dulu ini dari fungsi dengan grafik. Kalau kita perhatikan fungsi ini grafiknya ya, pada X-nya pada selang min 4 sampai 0 nilainya 0. Lalu pada selang 0 sampai 4 nilainya 2. Dan itu berulang kembali begitu ya. Jadi ini bisa kita tulis fx-nya itu adalah, jadi punya dua nilai, yaitu 0 jika X-nya antara min 4 sampai 0. Kemudian bernilai 2 jika X-nya itu antara 0 sampai 4. Berapa periodenya? Nah, sekali lagi kita lihat, ini dia akan berulang. Misalkan dari sini, akan berulang ke sini setelah berapa ini? Setelah berapa satuan gitu ya. Min 4 sampai 0 itu 4, dan 0 sampai 4 itu 4. Berarti setelah 8. Ya, di 8 saat nanti kita sebut periodenya adalah 8. Iya, jadi fungsinya tadi definisinya fungsinya adalah fx sama dengan 0 jika X-nya antara min 4 sampai 0 dan 2 jika X-nya antara 0 sampai 4 gitu, dan periodenya T sama dengan 2L gitu ya, 8. Sehingga L-nya berapa? Sehingga L-nya adalah 8/2 atau 4. Nah, dengan demikian nanti untuk representasi koefisien Fourier ini kita dahului dengan mencari koefisien Fourier-nya. Ya. Kita awali dari A0. Ini kok. Jadi definisinya A0 sama dengan 1/2L integral min L sampai L fx dx. Terus
karena fungsinya tadi punya dua nilai itu, ini kayak tadi kita pecah menjadi anak L-nya 4, berarti 1/2 kali 4, begitu. Integral yang pertama, min 4 sampai 0, tadi nilainya 0, begitu ya. 0 dx ditambah 1/2 kali 4, integral 0 sampai 4, jadi nilainya 2. Nah, ini tentu saja suku yang pertama 0, karena ini integralnya 0, gitu ya. 0 plus 1/8, integral dari 2 itu adalah 2x, ya. Batasnya dari 0 sampai 4. Jadi sehingga A0-nya sama dengan 1/8 kali ya tadi 2x ya, dengan batas atas 4 dan 0. Berarti 2 kali 8 dikurangi 2 kali 0. 8 kali 16 kurangi 0. 1/8 kali 16. Jadi 2 gitu ya. Oke, kita peroleh A0-nya 2. Oke, selanjutnya mencari Bn. Tadi Bn diberikan oleh persamaan 1/L integral min L sampai L fx cos dulu ya. Ya, cos npx per L ya. Cos npx per L. npx per L dx. Terus kemudian kayak tadi karena fungsinya gitu ya. Kita pecah. Bn sama dengan L-nya tadi 4, berarti 1/4 integral min 4 sampai 0 min 4 sampai 0, ini fungsinya tadi 0, dikalikan cos np per L x gitu, ditambah 1/4, 0, integralnya 0 sampai 4, jadi efeknya nilainya 2, cos np per 4 x dx. Karena kok Bn ya, ini AN sorry, ini AN sorry, Bn-nya habis A0 AN gitu ya. Oke, jadi ini AN. Suku pertama jelas 0 gitu. Karena ini hasil integral 0 itu ya 0. Tinggallah suku kedua yaitu 1/4. Terus karena ini 0 suku pertama, dan kedua karena 2 itu konstanta boleh keluar. Jadi menjadi 1/4 kali 2, 2/4 gitu. Integral 0 sampai 4 cos np per 4 x dx. Jadi, lalu 2/4 itu sama dengan setengah, dan integralnya cos itu adalah sin gitu ya. Sin np per 4x, tapi ini tentu dikalikan gitu ya. Tadi 1 np per 4 gitu. Jadi dikalikan 1 np per 4 dengan batasnya 0 sampai 4. Atau terus karena ini tadi konstanta begitu, jadi keluar
Nah, NP per 4 itu sama dengan 4 per NP. Begitu. Sin NP per 4X. X-nya dari 0 sampai 4. Terus setengah kali 4 per Pi berarti 2 per NP. Gitu ya. AN sama dengan 2 per NP. Jadi sin untuk X sama dengan 4 berarti sin ya tadi sin NP kali 4 per 4 dikurangi sin NP kali 0 per 4 begitu. 2 per NP ininya sin NP dikurangi sin 0. Nah, ini kayak tadi sin NP itu 0, sin 0 juga 0, berarti ini hasilnya. Agak selamat karena N-nya sudah 0. AN-nya 0, cuman tadi A0-nya tidak 0. Oke, sekarang lanjut mencari BN. Jadi BN didefinisikan dengan super L kali integral min L sampai L fx sin ya sin sin npx per L. Sin npx per L dx. Terus tadi sama dengan mencari AN, stepnya karena tadi L-nya 4, berarti ini 1/4, terus integralnya kita pecah jadi 2, yaitu pada integral min 4 sampai 0, nah, fungsinya 0, itu sin npx per L dx ditambah 1/4 integral 0 sampai 4, jadi efeknya bernilai 2, itu sin npx per 4. Ini langsung ya, L-nya 4 ya, per 4 dx. Dan kemudian nah, suku pertama karena ini 0, ya, ini hasilnya suku pertamanya 0, tinggal ini tadi 2-nya keluar, 2 per 4, integral 0 sampai 4, sin npx per 4 dx. Gitu. Sama dengan setengah, gitu ya, 2 per 4-nya ini setengah, lalu integral sin adalah min cos. Ya, jadi min cos, jadi np x per 4. Cuman tadi sama dengan tadi, ini harus dikalikan dengan min np per 4. X-nya dari 0 sampai 4. Lalu karena ini konstanta boleh keluar begitu. Sama dengan di min ya. Jadi 4 per NP gitu. Dikalikan cos NPX per 4 dari 0 sampai 4. Terus tadi artinya BN di min setengah kali 4 per NP hasilnya min 2 per NP. Lalu masukkan batas atasnya 4 berarti cos NP kali 4 per 4 itu dikurangi dengan batas bawahnya cos N kali 0 per 4. IBN-nya sama dengan min 2 per NP
cos NP min cos 0. Jadi Bn sama dengan min 2 per NP cos NP min 1. Cos 0 tadi nilainya 1. Atau kalau tanda minnya kita masukkan ke sana menjadi 2 per NP 1 min cos N. Itu Bn. Ya, Bn-nya. Jadi dengan demikian, di Fx tadi kan sama dengan apa? 0 plus sigma gitu kan ya. An An sin. Cos apa sin tadi? An cos dulu. Nah, An cos NPX per L gitu ya. Ditambah Bn sin NPX per L. Maka tadi A0-nya itu 2, terus AN-nya 0, berarti ini 0, tinggal ini, Bn sin NPX per 4, ya, L-nya tadi 4. Gitu. Nah, jadi nanti Fx-nya tinggal 2 plus sigma Bn sin NPX per. Nah, sementara tadi Bn kan ini tadi. Bn-nya itu kan itu 2 per NP kalikan 1 min cos NP. Nah, kalau kita lihat nilai cos NP itu punya dua kemungkinan. Ya, nanti kita cek di kalkulator. Kalau N-nya ganjil bagaimana? Kalau N-nya genap itu nilainya berapa gitu. Ya. Di cos NP itu bernilai min 1 jika N-nya ganjil dan bernilai 1 jika N-nya genap. Dengan demikian, artinya ini berimbas pada satu nilai dari 1 min cos NP-nya juga begitu. Dia punya dua nilai. Kalau N-nya ganjil berarti 1 min 1. Berarti 2 untuk N ganjil. Dan 1 kurangi 1 tentu saja 0 untuk N genap. Nah, sama dengan pada kasus contoh sebelumnya, berarti artinya Bn ini yang punya nilai hanyalah dengan N ganjil saja. Gitu. Artinya apa? B1 sama dengan 2/1 gitu ya. 2/1 kali Pi itu dikalikan 2. Nah, jadi sama dengan 4/Pi, lalu B2 sama dengan 2/2Pi kalikan 0. 0. B3 berarti 2/3Pi
kalikan 2, berarti 4 per 3P. B4 karena genap 0, gitu ya. Lalu B5, berarti 2 per 5Pi, kalikan 2, 4 per 5Pi, B6, 0. Kalau kita hitung sampai 7 ya B7 berarti kayaknya 4 per 7Pi. Gitu. Dan seterusnya. Sehingga tadi fx-nya menjadi, tadi kan fx-nya pilih 2 plus, nanti kan sigma n1 sampai tak hingga bn sin npx per 4 tadi itu bisa kita tulis ulang menjadi ini 2 plus itu B1 tadi, B1-nya tadi 4 per pi gitu, 4 per pi sin n-nya 1 berarti sin px per 4. Terus B2-nya 0, B3-nya 4 per 3 pi sin 3 px per 4, B4-nya 0, plus B5, berarti tadi 4 per 5 pi sin n-nya 5, berarti 5 pi x per 4, dan seterusnya gitu aja. Jadi sama dengan 2 ditambah, nah kalau ini masing-masing punya faktor 4 per pi, kita keluarkan, jadi ini menjadi sin pi x per 4 ditambah sepertiga sin 3 pi x per 4 ditambah seperlima sin 5 pi x per 4 dan seterusnya. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 2 plus 4 per pi. Ini kan yang dalam tanda kurung itu tadi sama dengan sigma n dari 1 tak hingga bilangan ganjil ya kan, polanya sama, berarti sin 2n min 1 per 4 gitu ya, px gitu, dibagi dengan 2n min 1. Nah, itu deret Fourier-nya. Tapi tadi pertanyaannya selain deret Fourier-nya adalah juga nilai deret itu pada nilai tertentu. Nah, untuk supaya bentuknya lebih rapi gitu kita tulis ulang ya menjadi representasi deret Fourier. Fungsi dimaksud gitu aja, dimaksud di dalam soal gitu ya, adalah fx sama dengan 2 plus 4 per pi sigma pi. Ini aja kita tulis 1/2 n min 1 gitu ya. 1/2 n min 1 kalikan sinus, tulisannya kok gini ya, sinus 2n min 1 px per 4 gitu. Kemudian pertanyaannya tadi adalah tentukan nilainya di x sama dengan 2. Nilai fx di x sama dengan 2 berarti
Ya, di deret itu X-nya kita ganti dengan 2. Berarti F2 sama dengan 2 plus 4 per Pi sigma seper 2n-1 sin apa tadi? 2n-1 kali Pi kali 2 gitu per 4. Nah, 4-nya masuk sini ya. Gitu. Berarti 2 plus 4 per Pi sigma n 1 sampai K hingga seper 2n-1 sin menjadi 2n-1 per kali Pi per 2 gitu. Berapakah sin 2n-1 Pi per 2? Itu kan berarti ini sama aja dengan begini. 2 plus 4 per Pi itu kan dikalikan sin Pi per 2 plus sepertiga sin. Kalau n-nya 2 berarti 2 kali 2, 4. 3 per 2 gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang bisa dicari berapa nilai sin itu. Sin Pi per 2 itu berapa, sin 3 Pi per 2 berapa. Nah, bisa kita, kalau bingung bisa kita cek di kalkulator ya. Atau kita lihat di intip di Wolfram. Jadi kita mencari berapa sin misalkan Pi per 2. Ya, itu berapa? 1 ya. Lalu sin 3 Pi per 2 berapa? Nilainya -1. Jadi nah, ini kayak berselang-seling begitu ya. Nah, nilainya berselang-seling. Jadi nilainya berselang-seling 2 plus 4 Pi nanti apa 1 terus sepertiga kali -1 terus dan seterusnya nanti sampai kita cari. Nah ini sepertinya berselang-seling terus. Itu karena begitu ya nanti kan 1 plus -1 0. Nanti plus 1 lagi plus -1 lagi 0 lagi. Tadi sepertinya ini 0. Sehingga nanti ini 2 plus 0. Jadi nilai F2 nanti sama dengan 2 gitu. Nah, itu untuk deret Fourier dengan periode 2L. Untuk contoh selanjutnya silahkan, atau soal selanjutnya ini silahkan dilatih sendiri secara mandiri gitu. Dan nanti silakan banyak-banyak latihan untuk soal latihan ini juga silakan dilanjutkan dengan mengacu pada contoh-contoh soal sebelumnya. Baik, dengan demikian
materi atau pembahasan kita tentang deret Fourier ini insya Allah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.